Pernahkah Anda merasa hati tiba-tiba ora penak, gelisah tanpa sebab, lalu melihat kejadian kecil yang terus terulang di sekitar Anda? Dalam Primbon Jawa, tahun 2026 dipercaya sebagai masa terbukanya isyarat halus, tondo-tondo yang sering dianggap sepele. Barang jatuh sendiri, mimpi sing podo bola bali, atau firasat kulat yang muncul mendadak. Wong Jawa bilang, yen wis ono tondone, ojo disepelekke, karena bisa jadi itu peringatan agar kita segera menjauh sebelum terlambat. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngatan. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Pahing. Bab 1. Isyarat yang dianggap sepele. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan besar sering diawali oleh tanda-tanda kecil yang tampak sepele. Dalam Primbon Jawa, hal-hal semacam ini disebut tando alus, yaitu isyarat halus yang datang pelan-pelan, tidak mengagetkan, namun terus mengusik rasa. Sayangnya, manusia modern sering mengabaikannya. Wong jaman saiki luwih percaya logika tinimbang rasa. Padahal, leluhur Jawa mengajarkan keseimbangan antara akal dan batin. Contoh paling sering adalah perasaan ora penak yang datang tiba-tiba. Hati terasa sempit, pikiran tidak tenang, padahal secara lahiriah tidak ada masalah. Dalam Primbon, kondisi ini bukan tanpa sebab. Ia dianggap sebagai alarm batin, pengingat bahwa ada sesuatu di sekitar kita, entah tempat, pergaulan, atau keputusan yang mulai tidak selaras. Namun, konflik muncul ketika perasaan ini ditekan dan dianggap hanya kecapean atau sugesti belaka. Selain perasaan, tanda juga bisa hadir lewat kejadian kecil yang berulang. Barang jatuh tanpa sebab, alat rumah tangga cepat rusak, atau sering tersandung di tempat yang sama. Leluhur menyebutnya tetenger, penanda bahwa keseimbangan sedang terganggu. Wong Jowo biyen percaya, yen barang sing biasa awet mendadak rusak, ono sing kudu diwaspadai. Bukan karena benda itu membawa sial, melainkan karena manusia yang mengabaikan keteraturan hidupnya. Mimpi juga menjadi salah satu isyarat yang kerap diremehkan. Mimpi bertemu orang yang sama berulang kali, mimpi tersesat, atau mimpi berada di tempat gelap sering dianggap bunga tidur. Padahal dalam Primbon, mimpi yang bola-bali memiliki makna peringatan. Ia mencerminkan batin yang sedang resah dan butuh perhatian. Konfliknya, semakin diabaikan, semakin kuat mimpi itu datang, seolah batin berkata, "Elingo, ono sing salah." Namun, disinilah letak ujian terbesar manusia. Saat tanda-tanda kecil ini muncul, kebanyakan orang justru menertawakan atau menganggapnya kebetulan. Ada yang berkata, mung kebeneran, atau ora usah dipikir jero-jero. Sikap inilah yang menurut Primbon membuka pintu masalah yang lebih besar. Bukan karena tandanya membawa musibah, tetapi karena manusia menutup mata terhadap peringatan awal. Dalam kisah-kisah Jawa lama, diceritakan seseorang yang tetap bertahan di tempat yang membuat batinnya tidak tenang. Ia merasa ora betah, sering sakit ringan, dan rezekinya seret. Namun karena gengsi dan keras kepala, ia memilih bertahan. Wong tua-tua bakal ngomong, yen wis ora selaras, mundur iku luwih becik. Tetapi nasihat itu diabaikan, hingga akhirnya masalah besar datang sebagai akibat dari akumulasi kelalaian kecil. Bab ini menegaskan bahwa isyarat yang dianggap sepele sejatinya adalah bentuk kasih sayang. Allah memberikan peringatan bukan selalu lewat peristiwa besar, tetapi lewat rasa, kejadian kecil, dan bisikan hati. Dalam kearifan Jawa,
Rasa adalah jembatan antara manusia dan tanda-tanda kehidupan. Yen rasa wis ora trep, iku dudu kanggo ditantang, nanging kanggo direnungi. Dari sinilah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam akan dimulai di bab-bab berikutnya. Bab 2. Tahun 2026 dan energi pergeseran. Dalam hitungan waktu Jawa, tidak semua tahun memiliki bobot yang sama. Ada tahun-tahun yang berjalan tenang, dan ada pula tahun yang membawa gelombang pergeseran. Tahun 2026 oleh sebagian primbon disebut sebagai masa owah-owahan. Masa perubahan besar yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi sangat terasa di batin manusia. Wong Jawa biyen percaya, yen jaman wis mlebu fase iki, urip ora bisa mung ngandel logika, kudu luwih peka marang rasa. Energi pergeseran ini bukan berarti 2026 adalah tahun buruk. Justru sebaliknya, ia adalah tahun seleksi. Siapa yang hidup selaras akan terangkat derajatnya tanpa banyak drama. Namun bagi yang keras kepala, abai pada peringatan dan terus memaksa kehendak, perubahan itu terasa seperti tekanan. Disinilah konflik dimulai. Banyak orang merasa hidupnya mendadak berat. Usaha stagnan, hubungan retak, hati gampang panas. Padahal secara kasat mata tidak ada kesalahan besar. Primbon menjelaskan bahwa pada tahun-tahun tertentu, tirai batin manusia menipis. Hal-hal yang dulu tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Sifat asli, niat terdalam, bahkan dosa lama yang belum diselesaikan, perlahan mencari jalan keluar. Wong Jowo ngomong, sing dipendem suwe mesti jedul. Maka tidak heran jika pada masa pergeseran banyak konflik yang tiba-tiba meledak tanpa aba-aba. Di sisi lain, orang yang terbiasa eling lan waspada justru merasakan 2026 sebagai tahun pencerahan. Mereka lebih cepat sadar ketika berada di lingkungan yang salah, lebih berani meninggalkan pekerjaan yang menggerogoti batin, dan lebih ringan melangkah menuju perubahan. Energi tahun ini mendorong manusia untuk memilih, bertahan dalam ketidakselarasan atau berani melangkah keluar meski penuh ketidakpastian. Namun masalahnya, perubahan selalu menakutkan. Banyak orang memilih bertahan karena takut kehilangan status, penghasilan, atau pengakuan. Padahal primbon mengingatkan, yen wis mlebu tahun owah-owahan, sing dipaksa bakal pecah. Mereka yang menolak berubah sering merasa seolah hidup ditarik mundur sedikit demi sedikit. Rizki terasa sempit, tubuh mudah lelah, dan hati sulit bersyukur. Semua ini bukan kutukan, melainkan dorongan agar manusia berhenti dan bercermin. Tahun 2026 juga disebut sebagai masa di mana tanda-tanda menjadi lebih jelas. Jika sebelumnya hanya berupa rasa ora penak, kini bisa muncul dalam bentuk kejadian nyata. Kehilangan kecil yang berulang, kesalahan sepele yang berdampak besar, atau pertemuan dengan orang-orang yang justru membuka luka lama. Wong Jawa biyen bakal kando, iku dudu kebenaran, nanging pepeling. Yang menarik, tidak semua orang mengalami 2026 dengan cara yang sama. Disinilah letak misterinya. Dua orang bisa berada di tempat dan waktu yang sama, tetapi merasakan dampak yang berbeda. Kuncinya ada pada kesiapan batin. Mereka yang hidupnya dipenuhi niat baik, meski sederhana, cenderung diarahkan pada jalan yang lebih ringan. Sementara yang hidupnya penuh kepalsuan, cepat atau lambat akan dipertemukan dengan konsekuensi. Bab ini menegaskan bahwa tahun 2026 bukanlah ancaman, melainkan undangan untuk berbenah. Energi pergeseran hadir agar manusia tidak terus berjalan di jalur yang salah. Dalam kearifan Jawa, perubahan adalah bagian dari harmoni alam. Yen alam wis obah, manungsa kudu melu nyetel uripe. Pertanyaannya bukan apakah kita siap, tetapi apakah kita mau mendengar isyarat sebelum semuanya dipaksa berubah. Bab 3. Peringatan atau ujian. Ketika tanda-tanda aneh mulai muncul dan energi pergeseran terasa semakin kuat,
muncul satu pertanyaan besar dalam batin manusia. Apakah semua ini adalah peringatan atau justru ujian? Dalam primbon Jawa, kedua hal ini sering berjalan beriringan. Pepeling bisa sekaligus menjadi cobaan. Wong Jawa biyen ngendika, urip kui isine ujian, tondo mung sarana supaya menungso eling. Banyak orang keliru menafsirkan tanda. Mereka mengira setiap kejadian tidak nyaman adalah isyarat untuk lari. Padahal, tidak semua rasa ora penak berarti harus pergi. Disinilah konflik batin terjadi. Ada situasi yang memang harus ditinggalkan karena sudah tidak selaras. Namun, ada pula keadaan yang justru menjadi ladang ujian kesabaran dan keimanan. Primbon menekankan pentingnya rasa sejati, bukan sekedar takut atau malas menghadapi masalah. Contohnya, seseorang yang mendadak berat beribadah di suatu lingkungan. Hatinya gelisah, pikirannya kacau, dan ia mulai menjauh dari kebaikan. Dalam kacamata primbon, ini lebih dekat pada peringatan. Lingkungan tersebut perlahan mengikis nilai hidupnya. Namun berbeda dengan orang yang merasa berat karena diuji tanggung jawab besar. Meski lelah, batinnya masih tenang dan niat baik tetap terjaga. Wong Jawa bakal ngomong, yen lelah ning adi tentrem, iku tandane ujian, dudu pepeling kanggo melayu. Sayangnya, manusia sering tertukar. Yang seharusnya ditinggalkan justru dipertahankan mati-matian. Sebaliknya, yang seharusnya diperjuangkan malah dilepas karena dianggap membawa beban. Konflik ini semakin tajam di tahun-tahun pergeseran ketika rasa menjadi lebih sensitif. Banyak orang merasa hidupnya seperti berada di persimpangan, namun tidak tahu harus melangkah kemana. Primbon Jawa mengajarkan satu prinsip penting. Peringatan selalu disertai tanda berulang dan rasa semakin berat. Ujian, sebaliknya, meski sulit, justru menguatkan batin jika dijalani dengan niat benar. Yen saben dino rasa tambah sempit lan adoh saka Gusti Allah, iku pepeling. Nangin yen tantangan gawe luwih eling lan luwih pasrah, iku ujian sing ngangkat derajat. Di titik ini, manusia diuji kejujurannya pada diri sendiri. Apakah ia benar-benar ingin mencari petunjuk, atau hanya ingin pembenaran atas keinginannya? Banyak orang mencari primbon, tafsir mimpi, dan tanda-tanda hanya untuk menguatkan keputusan yang sebenarnya sudah mereka inginkan sejak awal. Wong tuwa Jawa ngelingke, ojo ngapusi rasa dewe, mergo rasa ora iso diapusi. Bab ini juga memperlihatkan bahwa peringatan tidak selalu datang dengan cara menakutkan. Kadang ia hadir dalam bentuk kesempatan yang tertutup, rencana yang gagal, atau orang yang menjauh. Semua itu sering membuat kecewa, padahal bisa jadi itulah bentuk perlindungan. Sementara ujian sering datang dalam rupa tanggung jawab yang tidak kita minta. Tetapi jika dijalani dengan ikhlas, justru membuka jalan rezeki dan kedewasaan. Menjelang akhir bab ini, satu hal menjadi semakin jelas. Peringatan dan ujian hanya bisa dibedakan oleh hati yang jujur dan dekat dengan Allah. Tanpa kedekatan itu, manusia mudah tersesat dalam tafsirnya sendiri. Primbon hanyalah peta, bukan penentu. Yen peta dipakai tanpa kompas iman, arah bisa salah. Bab berikutnya akan membawa kita pada konsekuensi ketika peringatan disalahartikan dan ujian ditolak. Di sanalah cerita mulai berbelok ke arah yang tidak banyak orang duga. Bab 4. Saat tanda diabaikan. Ada satu fase paling sunyi dalam perjalanan hidup manusia, yaitu saat tanda-tanda sudah jelas, tetapi tetap dipilih untuk diabaikan. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai ketiban pepeling, nanging ora digagas. Bukan karena tandanya kurang kuat, melainkan karena manusia merasa dirinya lebih tahu. Wong Jawa biyen wis manti-wanti, yen pepeling wis bola bali, nanging isih ngeyel, akibate ora olon. Pada tahap ini, konflik tidak lagi datang dalam bentuk rasa ora penak semata. Ia mulai menjelma menjadi kejadian nyata. Rizki yang dulu lancar, perlahan seret tanpa sebab yang jelas. Hubungan yang tampak baik-baik saja mendadak penuh salah paham. Tubuh yang sehat sering terasa lelah meski tidak bekerja berat. Semua terjadi bertahap.
seolah hidup sedang memberi waktu untuk sadar. Namun, justru disinilah banyak orang semakin keras kepala. Primbon mencatat, ketika tanda diabaikan, hidup akan dipenuhi pengulangan masalah yang mirip. Bukan masalah besar sekaligus, tetapi masalah kecil yang datang terus-menerus. Wong Jawa nyebut iki cilako alit nanging ajab. Dompet sering ketinggalan, janji sering batal, rencana selalu meleset di saat terakhir. Jika direnungi, semua ini seperti pesan yang berkata, mandek sek, delengen manih arahmu. Namun, manusia sering memilih jalan lain, menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan takdir. Disinilah jebakan terbesar. Ketika ego mengambil alih, rasa tidak lagi didengar. Padahal, menurut Primbon, rasa adalah penjaga pertama sebelum musibah besar datang. Yen penjaga iki diusir, lawang masalah bakal kebuka ambo. Banyak kisah Jawa lama menceritakan orang-orang yang tetap bertahan di tempat yang jelas-jelas menggerogoti batin. Ada yang bertahan demi gengsi, ada yang karena takut miskin, ada pula yang terikat kenyamanan semu. Mereka tahu hatinya tidak tenang, ibadahnya berat, dan pikirannya gelap, namun tetap berkata, tak lakoni wae. Wong tuwa bakal geleng-geleng, amargo iki tondo wong wis adoh saka rasa sejati. Saat tanda terus diabaikan, konsekuensi berikutnya adalah kehilangan arah. Manusia menjadi mudah marah, sulit bersyukur, dan merasa hidupnya selalu kurang. Ini bukan karena rezekinya dicabut, melainkan karena hatinya tidak lagi lapang. Dalam Primbon, kondisi ini disebut ati keselimur peteng. Semua terlihat salah, meski sebenarnya masalahnya ada di dalam. Menariknya, pada fase ini sering muncul satu kesempatan terakhir. Sebuah peristiwa yang cukup mengguncang, tetapi masih memberi ruang untuk berbalik arah. Bisa berupa kehilangan kecil yang menyadarkan, nasihat dari orang yang tidak disangka-sangka, atau kegagalan yang membuka mata. Wong Jawa percaya, Gusti Allah ora tahu nutup lawang sadurunge menehi tondo pungkasan. Sayangnya, tidak semua orang mengambil kesempatan ini. Ada yang justru semakin tenggelam dalam pembenaran diri. Disinilah titik kritis tercapai. Bukan lagi soal primbon atau tanda, tetapi soal pilihan sadar manusia. Mengabaikan pepeling bukan berarti bebas dari akibat, tetapi justru mempercepat datangnya pelajaran yang lebih keras. Bab ini menjadi cermin yang tidak nyaman. Ia menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan pada tanda aneh itu sendiri, melainkan pada sikap manusia yang menutup telinga dan hati. Yen wis tekan kene, urip ora langsung ambruk, nanging alon-alon digiring menyang dalan sing luwih sempit. Dan tanpa banyak yang sadari, di titik inilah cerita bersiap menuju arah yang sama sekali tidak terduga, tempat di mana makna tanda akan dibalik secara mengejutkan. Bab berikutnya akan membuka rahasia yang selama ini keliru dipahami banyak orang. Bab 5. Makna sebenarnya yang jarang disadari. Pada puncak cerita inilah Primbon justru membawa kita pada pemahaman yang berbalik dari dugaan awal. Selama ini, tanda-tanda aneh, rasa ora pena, kejadian berulang hingga tekanan hidup di tahun 2026 sering dimaknai sebagai isyarat untuk cepat pergi dari suatu tempat, keadaan, atau hubungan. Namun Primbon Jawa yang lebih dalam menyimpan pesan berbeda, bahkan mengejutkan. Wong Jawa biyen ngendika lirih, sing kudu ditinggal kuwi dudu panggonane nanging sipate manungsa dhewe. Plot twistnya adalah ini, tidak semua tanda aneh menyuruh kita meninggalkan dunia luar. Justru sebagian besar tanda itu mengajak kita meninggalkan sesuatu di dalam diri. Meninggalkan niat yang keliru, kebiasaan yang merusak, cara hidup yang menjauhkan dari Allah. Tempatnya boleh sama, pekerjaannya boleh sama, lingkungannya boleh sama, tetapi manusianya yang harus berubah. Iki sing asring ora digagas. Dalam Primbon, tahun pergeseran seperti 2026 disebut sebagai tahun buka topeng. Topeng kesibukan, topeng pembenaran, topeng kesalehan palsu. Ketika tanda-tanda muncul,
Sebenarnya yang tidak cocok bukanlah dunia, melainkan cara kita menjalaninya. Maka wajar jika orang yang lari ke tempat baru tanpa berbenah batin justru menemukan masalah yang sama dengan wajah berbeda. Wong Jowo bakal ngomong, munggah gunung utawa mudun segoro, yen atine podo, uripe yo podo. Di titik ini, cerita berbalik tajam. Orang yang selama ini dianggap paling aman karena tidak mengalami tanda apapun, justru bisa jadi berada dalam kondisi paling berbahaya, mati rasa. Sementara mereka yang gelisah, resah, dan terusik oleh tanda justru sedang diselamatkan. Rasa tidak nyaman itu adalah bukti bahwa hatinya masih hidup. Yen ati isih kroso, Gusti Allah isih ngelingke. Primbon mengajarkan bahwa tanda paling penting bukan yang terlihat mata, tetapi perubahan arah batin. Ketika seseorang mulai bertanya, salahku ono ngendi, bukan lagi sopo sing salah, disitulah pergeseran sejati terjadi. Banyak kisah Jawa lama menceritakan orang yang tidak jadi pindah tempat, tidak jadi meninggalkan pekerjaannya, tetapi mengubah niat dan caranya hidup. Aneh tapi nyata, setelah itu tanda-tanda perlahan menghilang seolah tugasnya sudah selesai. Twist terakhirnya lebih dalam lagi. Cepat tinggalkan bukan berarti cepat lari, tetapi cepat tinggalkan sifat sombong, cepat tinggalkan maksiat kecil yang diremehkan, cepat tinggalkan kelalaian dalam ibadah, cepat tinggalkan rasa merasa paling benar. Iki sing abot, nanging paling nyelametke. Tanda aneh hanyalah alarm, bukan musuh. Maka tahun 2026 bukan tahun untuk takut, melainkan tahun untuk jujur. Jujur pada rasa, jujur pada Allah, dan jujur pada diri sendiri. Wong Jawa sing wis sepuh bakal nutup pitutur nganggo tembung, urip kuwi dudu ngindari pepeteng, nangin nguripke padang saka jero wati. Bab ini menutup seluruh rangkaian dengan kesadaran baru, bahwa primbon, tanda, dan peringatan hanyalah jalan pembuka. Tujuan akhirnya bukan menjauh dari dunia, tetapi kembali ke fitrah. Dan disitulah manusia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari kemana-mana, padahal sejatinya wis ono ing jero awake dhewe. Dari seluruh perjalanan batin ini, kita belajar bahwa sekuat apapun weton seseorang, setajam apapun firasatnya, dan sedalam apapun daya jiwanya, semua tetap tidak ada artinya tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, bukan weton yang menentukan segalanya, melainkan izin dan kehendaknya. Weton hanyalah peta, sedangkan arah hidup tetap berada dalam genggaman Gusti. Wong sing eling marang Gusti, uripe ora bakal kesasar adoh. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya, bukan untuk menjauh. Jadikan setiap luka sebagai pengingat bahwa Allah selalu membersamai hambanya yang sabar. Jika pembahasan ini mengetuk hatimu, jangan lupa untuk like dan subscribe agar lebih banyak jiwa yang tersentuh dan dikuatkan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kebaikan selalu mengalir dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menarik satu pelajaran besar, bahwa tanda, primbon, dan segala isyarat kehidupan sejatinya bukan untuk ditakuti, apalagi dijadikan pegangan utama. Semua itu hanyalah pengingat agar manusia tidak lalai dan tetap eling lan waspodo. Pegangan sejati tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati mulai gelisah, rasa ora penak datang berulang, dan hidup terasa sempit, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Berhentilah sejenak, renungi, dan kembalikan arah hidup kepadanya. Wong Jawa ngendiko, yen urip wes keblasuk, bali marang Gusti iku dalan paling aman. Ingatlah, ketenangan bukan ditemukan dengan berpindah tempat atau lari dari masalah, tetapi dengan memperbaiki niat, ibadah, dan akhlak. Saat hubungan dengan Allah diperkuat,
tanda-tanda yang dulu menakutkan justru berubah menjadi petunjuk yang menenangkan. Maka, apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, hadapilah dengan iman, kesabaran, dan keikhlasan. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar terus mendapatkan video-video pengingat berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Mugi tansah pinaringan rahmat lan katentreman.